selamat siang. Selamat datang di webinar Yesdoc Healthcare. Selamat siang. Sudah bisa mendengar suara saya ya semuanya ya? Halo, boleh raise hand dong, komen. Semoga semuanya sehat-sehat ya guys, happy-happy semuanya walaupun sekarang cuaca lagi gak menentu ya. Kadang panas, kadang mendung, seperti suasana hati saya. Oke, sebelum lebih jauh nih, saya mau persilakan untuk Ibu Andaru dari Daikin untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Saya persilakan Ibu Andaru. Terima kasih Bu Naura. Halo teman-teman, apa kabar? Nggak ada suaranya nih. Nggak bisa ya? Oh, oke, nggak bisa. Oke, di mute. Sorry. Oke, saya mau share screen dulu ya. Sebentar. Jadi kemarin Ibu Tini itu kan ada survei kecil-kecilan ya. Nah, kita pengen ini dulu nih. Kelihatan nggak ya ini saya ya? Sudah. Oke, teman-teman. Kita kemarin ada survei kecil-kecilan. Jadi kita ngelihat teman-teman sedasi ini itu so far dalam masa pandemik ini sudah bisa menguasai situasi dan terkendali ya. Cuma memang dalam konteks pekerjaan ternyata ada beberapa hal yang memang menjadi spesifik kecemasan kita. Kita lihat bareng-bareng ya. Bentar. Lihat bareng-bareng. Jadi komunikasi yang pertama itu yang warna hijau itu adalah teman-teman merasa takut terpapar COVID ya. Lalu yang kedua, teman-teman juga khawatir akan komunikasi online jaringan yang sering terputus pada saat bekerja. Lalu selanjutnya teman-teman juga kesulitan dalam penjualan atau follow up customer. Lalu selanjutnya lingkungan WFH yang kurang mendukung. Lalu juga kesulitan dalam mobilitas dan yang lainnya. Nah, hal ini sebenarnya jamak ya. Karena kita pasti dari yang normal sekarang ini menjadi kurang normal. Ya. Dan hal ini tentu saja kita juga lihat di hasil surveinya itu teman-teman yang merasa gugup atau cemas itu surveinya masih bagus cuma dalam beberapa hari ini. Tidak mampu mengendalikan, menghentikan kekhawatiran, masih oke. Kalau khawatir, ya ada juga, tapi sekitar sekian persen ya. Usaha untuk istirahat juga ada, menjadi gelisah, ini bahkan dikit sekali, semuanya tidak gelisah. Menjadi mudah kesal atau tersinggung, itu juga dikit. Menjadi takut salah mengenai terjadi, itu juga dikit. Dari banyak untuk usaha untuk istirahat, terlalu khawatir dan merasa gugup, cemas atau gelisah. Nah, jika suatu masalah diidentifikasi, dampak kesulitannya, teman-teman so far masih bisa mengatasi itu. Nah, sekarang konsentrasi kita adalah untuk yang biru-biru ini nih, yang sulit ini. Ya. Jadi sebetulnya dari Gallup punya survei Global Workplace ya. Daily negative emotion para pekerja memang meningkat di masa pandemik ini. Jadi ada 41% merasa cemas harian, 43% merasa stres harian, merasa marah, 24%, lalu merasa sedih, ya, 25%. Sebentar. Nah, trennya adalah pada saat 2009 itu masih bagus 30, turun naik. Nah, 2020 ini orang tuh worry-nya tuh jadi naik ke 41. Lalu juga mengenai stres. Stresnya tadinya 2009 31, cuma lama-lama bisa naik 43. Ini yang terjadi di pekerja seluruh dunia, ya.
Lalu kemarahan, tadinya 19 nih 2009, turun naik, sekarang 24 ya. Lalu mengenai kesedihan, dari 16 naik ke 25 ya. Ini manusiawi, ini jamak karena kita manusia, kita punya hati. Siapa yang nggak kaget dengan pandemik, dengan segala perubahannya dan segala kekhawatirannya. Nah, bagaimana cara menghadapi ini? Makanya kita mengundang dari YesDoc, yaitu Dr. Suklola, bisa dipanggil Dr. Lola, di mana beliau akan membantu kita untuk bisa mengatasi hal tersebut. Ya. Nah, karena gini, ketika kita mengalami stres, pasti kita punya produksi hormon adrenalin dan kortisol itu kan meningkat ya. Nah, ketika meningkat, maka kita juga bisa membuat organ atau fungsi tubuh mengalami efek samping, cemas. Ya. Nah, tujuan kita adalah kita pengen nih teman-teman DASI semuanya bisa tetap punya keadaan yang stabil, gejala fisiknya tetap oke, tetap stabil untuk bekerja, untuk menghadapi ini semua, ya supaya tidak makin stres atau tidak mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ya, oke, mungkin cukup seperti itu. Halo, dengar suara saya kan ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu Andaru, masih dengar. Oke, jadi waktu dan tepat kita persilakan untuk Dr. Lola dan Ibu Naura mengenai hal selanjutnya. Oke, baik. Thank you ya Ibu Andaru, Pak Adi, semua teman-teman DASI ya dipanggil ya? Iya, untuk bantu acara ini ya. DASI itu Ngomong-ngomong lagi terkait Bu, Daking Plus Solution Indonesia, jadi DASI. Oke. Sudah ya? Oke, ngomong-ngomong, teman-teman lagi pada di mana nih sekarang? Lagi WFA atau lagi WFO? Mungkin ada teman-teman yang dari luar kota, lagi dinas mungkin. Tadi saya lihat ada yang dari Bali. Waduh, seru banget nih. Nah, teman-teman hari ini, webinar siang hari ini akan seru banget. Kita akan bahas tentang Unwind Your Mind, Introduction to Mindfulness. Nah, mana nih? Anak-anak yang lagi cepat stres, lagi overthinking, lagi suka cemas ya Dokter Lola ya, Dokter Lola udah senyum-senyum tuh. Nah ayo kita merapat, kita dengerin sharingnya dari ahlinya langsung. Nah kita kupas tuntas nih. Ada metode yang namanya mindfulness yang dipercaya itu dapat meningkatkan kebahagiaan. Nah kita sudah kedatangan sekarang Dokter Kece, Dokter Suklola. Hai Dokter Lola, apa kabar? Halo, apa kabar? Dokter Lola ini adalah dokter psikiatris atau dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Dan dokter di YesDoc juga sudah hadir di sini ya Dok ya. Betul sekali. Iya, perkenalkan saya Naura dari YesDoc sekaligus yang akan jadi host yang hari ini ya. Nah, teman-teman nanti di akhir sesi itu, mumpung ada ahlinya nih, teman-teman nanti bisa tanya pendapat dari Dokter Lola. Nanti kita juga akan apresiasi teman-teman yang udah tanya, kita akan kasih hadiah. Nah, ayo siapa yang ngincer hadiah nih? Voucher OVO 300.000, masing-masing 100.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Yeay, bisa jajan ya. Bisa dapat ilmu siang hari ini, bisa jajan traktir teman-teman di kantor. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja kita ke Dokter Lola untuk simak pemaparan dari Dokter Lola. Silakan Dokter Lola. Baik, terima kasih Mbak Naura, terima kasih sahabat DASI, dan terima kasih Bapak Ibu di luar DASI yang kelihatannya juga ada yang join. Baik, saya akan memulai pemaparan saya tentang Unwind Your Mind, Introduction to Mindfulness. Nah, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah Dok, sudah terlihat. Sudah ya, sudah terlihat.
mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar, kesehatan itu ranahnya banyak. Ada ranah yang sehat secara fisik, ada ranah yang sehat secara jiwa, tapi ternyata ada juga ranah yang namanya sehat secara sosial. Nah, sebenarnya kapan sih seseorang itu dianggap masih sehat dan kapan seseorang dianggap sudah mengalami gangguan? Jadi tadi bagus tuh dibuka dulu dengan survei-survei gitu ya, bahwa ternyata sekarang udah ada 43% peningkatan menjadi stres. Kemudian ada juga peningkatan sedih, ada juga peningkatan cemas dan peningkatan lainnya. Nah, betul sekali. Jadi yang dikatakan sebagai sehat jiwa di sini adalah keadaan yang kita itu masih bisa merasakan senang, bahagia, kemudian kita mampu berkembang dengan baik di tempat yang tepat, kemudian kita bisa menyesuaikan diri, menghadapi tekanan, kita bisa menggali potensi diri yang lebih baik, terus kemudian kita bisa bekerja secara optimal, dan kemudian kita juga mampu berperan aktif. Tentu kalau kita ngelihat 6 poin ini merefleksikan diri seseorang, betul nggak teman-teman? Coba deh bayangin, kalau kita bisa bekerja tapi kita nggak senang, gimana sih rasanya? Tentu tidak akan bisa optimal ya teman-teman. Nah, kemudian kapan kita dikatakan mengalami gangguan? Jadi ada nih yang sering nanya, dok, apa jangan-jangan saya ini gampang stres karena emang keturunannya ya gampang stres gitu. Ada juga yang bilang, ini sih gara-gara bos galak, atau ada juga yang bilang, ini sih gara-gara saya nggak punya dukungan nih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, memang bisa dari ketiganya, bisa dari biologis, bisa dari sosial, misalnya tadi ya pekerjaannya gimana, bisa dari psikologis. Jadi ketiga faktor ini yang saling mendukung untuk menimbulkan gangguan. Tetapi tidak selalu satu faktor saja pasti akan menimbulkan gangguan. Jadi teman-teman balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman nih ngelihat di lingkungan keluarga, keluarga saya ini gampang sedih, gampang stres, gampang sensi, pasti saya jadi begitu. Jawabannya tidak, teman-teman. Karena masih ada lagi 2 faktor lain yang bisa mempengaruhi. Termasuk tadi, bos galak, pasti saya jadi tertekan. Itu jawabannya juga tidak, teman-teman. Karena tadi ada lagi faktor biologis, psikologis, dan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si stres ini kok bisa jadi biang kerok dimanapun teman-teman berada? Nah, mungkin teman-teman selalu berpikir stres itu identik dengan sesuatu yang jelek. Stres itu pasti negatif. Sekali lagi, saya akan tegaskan di sini bahwa stres itu sebenarnya merupakan mekanisme tubuh kita saat terjadi segala perubahan. Jadi ini merupakan proses adaptasi, teman-teman. Jadi namanya stres belum tentu selalu negatif. Namanya stres bisa ada stres yang positif, bisa ada stres yang negatif. Nah, stres yang positif contohnya apa sih, dok? Jadi gini, pernah nggak teman-teman nih, misalnya mungkin teman-teman yang bekerja nih, yang paling sering ya, hari itu sudah tersusun jadwal 4 kegiatan yang berbeda. Tiba-tiba ditelepon sama atasan atau mungkin sama klien, dibilang, saya nggak bisa nih, saya perlu ke tempat lain. Tapi tiba-tiba ada tambahan kegiatan lainnya. Jadi tiba-tiba yang dari 4, tiba-tiba jadi 10 kegiatan yang berbeda. Dan karena teman-teman sangat-sangat panik karena melihat itu ada perubahan yang begitu luar biasa dari 4 jadi 10, teman-teman tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa juga. Akhirnya hari itu terlewati dengan baik. Inilah yang kita bilang stres yang positif. Jadi stres yang positif kalau kita lihat, sering kita alami selama hidup kita. Kita tiba-tiba punya kekuatan super, bisa mengerjakan segalanya hingga selesai dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi saat terjadi perubahan yang tiba-tiba dan tubuh dengan sendirinya dia menyusun rencana untuk mengatasi perubahan itu. Itulah yang sebenarnya dikatakan dengan stres. Jadi stres yang positif ini bertujuan banyak sekali teman-teman.
bisa bikin produktivitas teman-teman jadi meningkat, kemudian teman-teman bisa mengerjakan segala sesuatu dengan efektif, kemudian teman-teman juga bisa dengan stres yang positif ini, ternyata penelitiannya bilang bisa membuat sel-sel otak kita yang tadinya bekerjanya hanya sebagian menjadi lebih utuh bekerjanya, jadi bekerja dengan lebih optimal, sehingga untuk pertumbuhan sel-sel otak juga semakin baik ya teman-teman. Berbeda dengan stres yang negatif, ini yang sering sekali dianggap sebagai biang kerok. Stres negatif ini yang tadi dikatakan oleh Bu Andaru ya, memiliki dampak yang luar biasa banyak, baik ke pikiran, baik ke fisik maupun ke lainnya. Mungkin saya akan perlihatkan teman-teman gambar yang ini. Kalau kita lihat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari seluruh jenis organ, dari kulit sampai organ-organ yang di dalamnya, sampai tulang sekalipun teman-teman, kalau kita lihat di sini, semuanya bisa mengalami stres, bisa terdampak akibat stres negatif yang kita biarkan. Kenapa sih dok kok bisa sampai kayak gini sih, bisa sampai dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya bisa kena semua, kenapa dok? Jawabannya gini teman-teman, saat kita stres akan terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh. Salah satunya akan dikeluarkan hormon stres yang kita kenal sebagai kortisol. Nah, kortisol ini sebenarnya apa sih? Buat apa sih dia keluar? Sebenarnya balik lagi, tadi kan stres sendiri artinya proses adaptasi tubuh kita untuk menjadikan sesuatu perubahan itu menjadi biasa lagi. Sehingga saat ada sesuatu perubahan, tubuh bilang ke diri kita, ini ada perubahan nih, kita harus serang loh, kita harus berjuang supaya perubahan ini bisa kita kendalikan. Nah, karena kita butuh untuk berjuang, keluarlah tadi yang namanya hormon stres atau si kortisol tadi. Dampaknya apa? Pas kortisol keluar, karena dia butuh tenaga super untuk bisa menghandle perubahan-perubahan itu, maka dia akan bilang ke jantung, jantung pacu lebih cepat supaya saya punya banyak energi. Akan bilang ke organ-organ lain, organ-organ vital ya khususnya, untuk dia bisa mensuplai energi yang luar biasa banyak supaya tadi bisa mengatasi perubahan tadi. Tapi yang jadi biang keroknya adalah kalau stres negatif itu dibiarkan terus-menerus, lama-lama remnya si kortisol akhirnya hilang sehingga kondisi tubuh kita terus dalam kondisi yang sangat tinggi kortisolnya. Sehingga teman-teman bayangin ya, kalau misalnya mobil kita starter untuk kita pacu balapan terus-menerus, lama-lama mesinnya gimana? Lama-lama mesinnya juga dol juga ya teman-teman. Ini kebetulan teman-teman kebanyakan dari dasi, sehingga saya konotasinya pakai mesin-mesinan ya, mesin mobil gitu ya, atau AC deh, AC. AC kalau kita nyalahin terus-terusan, kira-kira nanti lama-lama mesinnya panas, karena nggak ada tombol buat off. Inilah yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kita biarkan dia terus-terusan banyak di dalam tubuh. Akhirnya tidak bisa lagi di-stop, tidak bisa lagi kita merasa perlu energi yang biasa-biasa saja. Sehingga timbullah gangguan yang begitu banyak. Makanya saya bilang dari ujung rambut kita mengalami gangguan sampai ke tulang-tulangnya, coba teman-teman. Jadi itulah yang bisa terjadi jika stres negatif terus dibiarkan. Nah, tadi juga sudah dibahas sebenarnya oleh Bu Andaru mengenai bagaimana sih kaitannya stres dengan produktivitas kita. Bagaimana sih kaitannya stres dengan kepuasan kita. Bagaimana sih kaitannya stres dengan emosi kita. Betul sekali, jadi banyak penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya stres negatif dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi selain tadi ya kerusakan organ, bisa terjadi motivasi yang turun, kemudian produktivitas mulai menurun, kemudian tingkat kepuasan menurun, dan burnout meningkat. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita dipaksa bekerja tanpa jam kerja yang jelas, apa yang akan terjadi? Gajinya tetap sama, teman-teman dipaksa untuk bekerja lebih. Tentu teman-teman akan lebih banyak merasa, aduh kok kayak begini banget sih, mau ngelakuin pekerjaan baru rasanya udah aduh males deh, nggak mau lagi deh. Jadi
mau berpikir naik pangkat juga udah aduh nggak mau deh gitu. Jadi udah makin lelah. Itulah yang dinamakan sebagai burnout. Jadi teman-teman yang biasanya tadinya ceria, kemudian idenya banyak, bagus gitu ya teman-teman. Terus kemudian punya tuh planning, wah tahun ini saya mau bikin terobosan baru ABC. Nah, tiba-tiba saat ini teman-teman mulai mengalami perubahan. Mulai lagi tidak bisa merasakan kesenangan. Tadinya makan es krim mungkin senang, sekarang jadi rasanya makan es krim kok kayak minum air putih, jadi nggak ada rasanya. Nah, itulah ciri-ciri kemungkinan besar teman-teman mengalami stres yang berlebihan, apalagi burnout. Terus tadi juga dikatakan ada nih gejala-gejala, saya jadi lebih mudah gugup, saya mudah khawatir, saya jadi terus-terusan berpikir, ini pandemik ini gimana sih? Jadi tidak bisa lagi fokus pada pekerjaan. Terus kemudian juga tadi ada gangguan tidur dan gangguan produktivitas lain. Nah, inilah yang kemungkinan sudah menjadi alarm dalam tubuh teman-teman bahwa teman-teman butuh untuk self-healing. Saya nggak bilang istirahat, karena istirahat bisa artinya banyak. Tapi yang namanya self-healing itu artinya satu, teman-teman menyediakan waktu bagi diri teman-teman untuk bisa meng-knowledge perasaan teman-teman, untuk bisa mengenali perasaan teman-teman. Caranya gimana, Dok? Saya bingung, benar-benar bingung. Oke, caranya yang pertama, teman-teman perlu kenalin tanda-tandanya kalau teman-teman sudah mulai lelah. Contohnya kayak apa, Dok? Pertama, teman-teman yang tadinya saya bilang ya, ada perubahan-perubahan yang menonjol atau perubahan yang tidak menonjol, tapi teman-teman sudah merasa ini bukan saya nih. Misalnya teman-teman dikasih tenggat waktu tanggal 1, biasanya teman-teman ngerjainnya itu seminggu sebelum sudah selesai. Sekarang teman-teman jadi lebih banyak, udah deh tanggal 1 kurang 10 menit baru selesai. Nah, kemungkinan ini sudah ada perubahan. Produktivitas artinya menurun, walaupun kerjaan masih tepat waktu. Kemudian, kalau misalnya saya nggak bisa kenalin gimana, Dok? Tanyakan ke orang sekitar teman-teman. Tanyakan, apakah orang di sekitar teman-teman melihat bahwa kok kayaknya kamu lebih banyak melamun ya, dulu kamu nggak begini nih. Kok kayaknya kamu sekarang kalau ditanya jawabannya singkat-singkat nih. Kok kayaknya kamu gampang marah ya sekarang walaupun kita bercanda. Mungkin ciri-ciri awalnya seperti itu. Jadi coba tanyakan. Nah, kemudian apa yang bisa saya lakukan lagi? Buat tingkatan batas toleransi, teman-teman. Jadi gini, coba teman-teman kenalin. Saya ini kira-kira sanggupnya kalau dapat beban stres yang seperti apa sih? Misalnya, saya kalau diomelin bos yang A doang dikatain, kamu nih gimana sih kerjanya kok nggak bener sih? Saya masih bisa terima, misalnya. Terus kalau misalnya udah diomelinnya bilang gini, kamu ini udah nggak pakai pikiran lagi ya, misalnya. Itu saya udah nggak bisa terima. Nah, artinya teman-teman buat way out-nya. Jadi misalnya kalau bos cuma bilang, kamu ini kok kerjanya nggak selesai-selesai sih, buat way out-nya. Misalnya teman-teman, oke, bos sudah mulai menegur nih, berarti saya perlu untuk mundur sejenak, tenangin diri dulu, baru hadapin lagi bos, atau baru hadapin lagi pekerjaan misalnya. Jadi bikin tangga tingkatannya, karena biasanya masalah itu tidak langsung boom yang besar, walaupun ada kalanya masalah itu timbul langsung besar, tapi tidak selalu seperti itu. Masalah itu dirasa jadi besar karena dari masalah itu kecil kita tidak pernah mencoba untuk mengatasinya, sehingga ditimbun-timbun akhirnya masalah itu menjadi besar. Tentu kalau kita mengatasi sesuatu yang sudah besar sekali, tentu perlu tenaga yang besar sekali, perlu keahlian yang besar sekali, baru itu bisa selesai. Dibandingin kalau kita dari kecil, masalahnya udah kita rasa ini ada, kecil, kita bikin penyelesaian masalah di masing-masing bagian kecil, itu akan lebih mudah bagi teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian teman-teman juga bisa mengenali faktor pendukung. Misalnya gini, teman-teman bisa menyusun kegiatan-kegiatan apa yang membuat teman-teman merasa nyaman. Nah, nanti untuk yang faktor pendukung ini akan kita bahas di journaling yang saya akan terangkan setelah ini. Terus kemudian ya teman-teman perlu diingat, yang namanya mengenali diri, yang namanya kita melatih keterampilan baru, artinya apa? Artinya hanya bisa kalau dijalankan, hanya bisa kalau dicoba, hanya bisa kalau dilatih dan terus dilatih. Artinya setiap hari perlu dicoba, setiap hari perlu dijalanin. Kira-kira teman-teman kalau dulu waktu mau naik sepeda, teman-teman baru jatuh sekali, terus teman-teman bilang, udah deh nggak mau lagi. Atau misalnya latihan naik sepedanya sebulan sekali, kira-kira mampu nggak teman-teman naik sepeda? Rasanya susah ya, rasanya mungkin ada yang bisa langsung gitu ya, tapi mungkin persentasenya sangat kecil. Jadi ini juga sama, keterampilan ini perlu teman-teman terus latih dan terus coba. Dan perlu teman-teman ingat bahwa setiap dari kita itu sangat unik, sangat berharga. Sehingga cara yang bagus buat orang yang satu belum tentu bagus juga buat kita. Sehingga kita perlu kenalin, kita perlu analisa ulang. Cara saya ini nyaman nggak sih buat saya? Contoh, mindfulness. Mindfulness bagus nggak? Bagus, penelitiannya banyak bilang bagus. Tapi balik lagi, nyaman nggak buat saya? Belum tentu. Jadi jangan kecil hati andaikan nanti setelah ikut acara ini bilang, oh mindfulness saya udah coba, tapi ternyata nggak berhasil. Jangan kecil hati. Jangan-jangan cara itu memang bukan buat teman-teman. Dan ingat ya, namanya latihan keterampilan artinya kita trial and error. Artinya ada salah, kita coba analisa, kita perbaikin. Ada salah, kita coba lagi. Artinya juga kita perlu coba. Belum tentu hal itu pasti langsung benar. Andai langsung benar, syukur deh bisa langsung benar. Tapi belum tentu hal itu langsung benar ya teman-teman. Jadi andaikan teman-teman udah coba hari ini, kok saya kayaknya masih nggak bisa kayak tadi ya. Nggak apa-apa, karena namanya juga trial and error. Kita perlu coba lagi. Jadi, balik lagi teman-teman, andai cara ini bukan cara yang nyaman buat teman-teman, tidak perlu kecil hati, karena masing-masing dari kita unik, punya cara masing-masing. Yang penting kita kenalin. Oke teman-teman? Nah, ini mood journal sederhana nih teman-teman. Jadi mood journal itu bisa bentuknya kayak gini ya, kotak-kotak, boleh dikasih warna-warni. Nih misalnya ini kan pakai warna ya teman-teman, ada yang perasaannya senang, ada perasaannya sedih, ada yang perasaan yang lain gitu ya. Tapi boleh juga pakai simbol, misalnya simbol smile atau simbol lagi mewek gitu ya, lagi sedih, atau simbol lain, itu bebas. Terus kemudian juga boleh juga mood journal itu diberi tulisan saja. Ada orang yang lebih nyaman pakai tulisan, misalnya perasaannya marah, misalnya perasaannya sedih atau apa. Nah, perasaan ini tidak selalu harus hanya satu perasaan. Saya selalu katakan, coba tuliskan semua perasaan yang menonjol dirasakan di hari tersebut. Jadi bisa jadi dalam satu hari terdapat lebih dari satu perasaan. Bisa nggak perasaan campuran? Bisa banget. Bisa nggak perasaan campuran yang bertolak belakang? Kadang bisa timbul. Jadi teman-teman kalau misalnya timbul perasaan misalnya sedih sekaligus takut, itu nggak apa-apa, berarti kan hampir sama ya, sama-sama negatif. Atau sedih sekaligus senang, nah misalnya kayak gitu, mungkin bisa timbul. Nah jangan lupa selalu cantumkan skor perasaannya, karena skor perasaan ini sangat penting bagi teman-teman untuk bisa melihat perubahan-perubahan perasaan. Nanti biasanya dilakukan di akhir sesi ataupun perubahan-perubahan perasaan ini penting untuk nanti nilai apakah cara itu efektif untuk saya atau tidak. Nah, tadi dikatakan kita bisa menilai baik perasaan yang positif maupun perasaan negatif di dalam mood journal ini. Jadi, intinya adalah kita bisa mengenali nih dari mood journal ini. Timbul perasaan misalnya perasaan happy, happy-nya 8.
apa sih yang terjadi, ada kejadian apa sih dengan yang bikin kita happy. Misalnya kita bikin happy itu karena kita ikut webinar siang ini gitu ya, jadi punya insight baru misalnya. Nah, itu teman-teman tuliskan. Jadi ikut webinar, punya insight baru gitu. Atau, oh iya saya bisa ngobrol-ngobrol sama teman di kantor misalnya. Udah lama nggak ketemu, boleh dituliskan. Ngobrol-ngobrol dengan teman yang sudah lama tidak ketemu. Atau misalnya perasaannya sedih, sedihnya 10. Ada apa sih sedihnya 10 ini? Misalnya teman-teman, oh saya tadi baru aja ngelihat sesuatu yang menyedihkan. Misalnya saya keingat masa lalu saya atau apa gitu. Itu yang dituliskan. Tujuannya apa? Kita menulis perasaan yang positif maupun negatif. Perasaan yang negatif ini kita kenalin sebagai kejadian-kejadian yang mencetuskan perasaan negatif atau faktor pencetus. Biasanya mood journal ini fungsinya tadi, buat mengenali ada faktor pencetus apa sih? Ada nggak pola berulang? Misalnya yang tadinya setiap hari seneng, ternyata tiba-tiba jadi sedih. Nanti bisa seneng lagi. Jangan-jangan ada kondisi fisik tertentu yang mempengaruhi. Pada wanita ini sangat terkait dengan hormon. Bisa jadi ada gangguan hormon. Atau pada pria misalnya sangat terkait pada penyakit-penyakit tertentu, termasuk andropos, faktor normal dalam diri seorang pria yang mungkin juga mempengaruhi mood gitu ya. Jadi ini bisa tahu. Terus kita juga bisa tahu kemajuan terapi. Dulu saya lebih gampang stres, lebih gampang sedih kalau misalnya ketemu masalah ini. Sekarang mood journal saya lihat, oh perasaan saya kok stres atau sedihnya jadi berkurang skornya. Dulu kalau ketemu yang sama 7, sekarang ketemu hal yang sama bisa cuma 3. Berarti itu ada kemajuan di situ. Atau sebaliknya, kemunduran dari suatu terapi. Terus mood journal ini juga bisa melihat faktor-faktor apa saja atau kegiatan apa saja yang bagi saya menyenangkan. Jadi misalnya tadi ngobrol-ngobrol bikin senang. Nah, tujuannya apa? Kita tahu juga faktor-faktor atau kegiatan yang bikin senang. Kita nanti akan lakukan yang namanya pairing, yaitu memasangkan saat kita mengalami emosi yang negatif atau faktor pencetus, kita cobain yuk ngelakuin kegiatan yang tadi menimbulkan rasa senang. Bagaimana hasilnya? Apakah terjadi penurunan skor yang perasaan negatif tadi atau tidak? Kalau terjadi penurunan skor, bisa kita katakan, oh kegiatan tersebut bermanfaat nih buat kondisi tersebut. Tapi kalau tidak menurunkan malah menaikkan, bisa jadi, oh saya nggak bisa pakai cara itu. Jadi ini juga bisa bantu teman-teman menilai yang paling cocok buat teman-teman itu yang mana. Oke, jadi tanpa terasa kita ke akhir dari sesi saya ini. Kita akan, seperti judulnya ya teman-teman, kita akan sama-sama nih melakukan yang namanya mindfulness. Saya akan memandu teman-teman untuk melakukan mindfulness dengan suara saya. Inti dari mindfulness ini, kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa dengan mindfulness kok saya bisa jadi happy, kok saya bisa tenang, kok saya jadi ini dan itu? Jawabannya gini, teman-teman. Mindfulness ini membantu teman-teman untuk bisa welcome dengan perasaan teman-teman sendiri. Teman-teman bisa menyadari keberadaan diri teman-teman. Teman-teman bisa mengerti betul bahwa teman-teman menghargai diri teman-teman sendiri seutuhnya. Baik fisik, baik perasaan, maupun keberadaan teman-teman di saat ini. Jadi berbeda dengan jenis relaksasi yang lain, mindfulness ini kita lakukan segalanya ini dengan sangat aware, atau kita dengan kesadaran yang sangat penuh ya teman-teman. Mungkin nanti selama dilakukan mindfulness, teman-teman bisa jadi mungkin keluar air mata, bisa jadi mungkin tubuh bergetar, bisa jadi mungkin ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul. Biarkan saja, karena namanya mindfulness, kita memang mau menyadari betul bahwa kita memiliki perasaan yang beragam. Kita memiliki kehadiran kita seutuhnya. Oke teman-teman, mungkin
Kita kalau misalnya teman-teman sudah siap, kita bisa mulai dengan memejamkan mata teman-teman saat ini. Teman-teman bisa mulai pejamkan mata teman-teman. Rasakan, mungkin saat ini teman-teman mulai bisa merasakan hembusan nafas teman-teman. Baik itu nafas yang masuk ke dalam tubuh teman-teman, maupun nafas yang dikeluarkan dari tubuh teman-teman. Bagus. Rasakan setiap hembusan nafas yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagus. Saat ini mungkin ada perasaan yang mengalir keluar. Perasaan itu bisa perasaan yang positif, bisa pula perasaan yang negatif. Rasakan perasaan tersebut mengalir keluar. Rasakan seutuhnya perasaan yang Anda miliki. Biarkan perasaan tersebut bisa kita rasakan sepenuhnya. Bagus. Andai perasaan ini mendorong Anda untuk mengeluarkan air mata, mungkin mendorong untuk badan ikut bergetar, maka biarkan segalanya dirasakan dan biarkan dikeluarkan secara perlahan. Hargai setiap perasaan yang keluar. Entah itu perasaan yang cemas, entah itu perasaan yang sedih, entah itu perasaan yang gugup, ataupun perasaan yang senang, atau perasaan yang bersemangat, perasaan yang betul-betul nyaman. Bagus. Sekarang terima perasaan tersebut, bahwa perasaan tersebut memang bagian dari diri kita sepenuhnya. Kini teman-teman bisa mulai menyadari suasana di sekitar teman-teman. Teman-teman mungkin bisa mendengar suara AC, suara perangkat teman-teman. Teman-teman mungkin bisa menyadari saat ini sedang duduk di sebuah kursi teman-teman, bisa menyadari meja mungkin yang ada di depan teman-teman. Sadari suasana di sekitar teman-teman. Sadari udara yang berhembus di sekitar teman-teman. Udara yang terkena ke kulit teman-teman. Bagus. Dan saat ini sadari keberadaan diri Anda seutuhnya. Bahwa Anda betul-betul ada. Bahwa Anda betul-betul kesatuan yang utuh. Ucapkan rasa syukur karena saat ini kita bersama-sama masih dapat menghirup udara yang bebas. Syukuri keberadaan diri kita sepenuhnya. Syukuri diri saya sebagai satu kesatuan yang utuh. Teman-teman boleh katakan di dalam diri teman-teman, saya adalah satu pribadi yang utuh. Perasaan saya hargai seutuhnya. Diri saya adalah satu kesatuan yang utuh. Dan saya akan menjadi diri yang lebih positif, lebih nyaman dengan diri saya sendiri. Bagus. Baik, pada hitungan ketiga, saat teman-teman siap, teman-teman boleh membuka mata. 1, rasakan tubuh yang
semakin utuh, semakin nyaman, semakin segar, dan semakin siap untuk kembali ke kondisi saat ini. 2, rasakan betul-betul nyaman, betul-betul berenergi. Kembali. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Bagus. 3, jika teman-teman siap, boleh mulai buka matanya. Rasakan diri yang lebih utuh, nyaman, dan kembali ke seminar kita saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Tapi sebelumnya saya akan beri sedikit tips bagi teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung, kapan sih saya perlu ke psikiater? Apa segalanya itu harus tunggu saya udah kondisinya jelek dulu ya? Jadi kalau misalnya jelek itu baru kita ke psikiater. Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa ke psikiater untuk berbagai tujuan. Tujuan pertama bisa jadi teman-teman hanya ingin melakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan ini juga bertujuan untuk teman-teman bisa mengenali diri teman-teman lebih dalam. Saya ini kenapa ya kalau lagi marah kok nggak bisa kontrol diri misalnya. Saya ini kenapa ya kok kalau lagi misalnya stres kok nggak bisa konsentrasi, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan pemeriksaan. Kemudian ke psikiater juga bisa untuk pencegahan. Contohnya, misalnya teman-teman udah pernah nih dulu burnout, terus jadi nggak bisa kerja. Nah, sekarang saya nggak mau lagi itu terjadi. Sekarang lagi nggak burnout, tapi nggak mau lagi itu terjadi. Nah, kita bisa lakukan yang namanya pencegahan. Atau misalnya teman-teman di dalam lingkungan keluarga tahu nih, keluarga saya nih orangnya emosional nih. Saya nggak mau jadi orang yang emosional. Maka kita bisa lakukan pencegahan. Terus bisa juga peningkatan taraf kesehatan mental. Misalnya, teman-teman tahu nih, oh saya ini kalau misalnya lagi stres itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah sekarang saya nggak mau gitu, saya mau walaupun saya stres tapi pekerjaan tetap bisa terlaksana misalnya. Itu namanya peningkatan taraf kesehatan mental. Jadi bisa melakukan latihan-latihan. Nah, ada lagi gagal penanganan mandiri. Misalnya teman-teman ikut ribuan webinar tentang kesehatan mental, termasuk yang hari ini misalnya. Teman-teman udah coba praktekin semuanya yang dikatakan oleh dokternya, tapi tetap kok saya belum bisa ketemu ya yang cocok buat saya. Nah, jangan-jangan teman-teman butuh bantuan profesional. Terus kemudian ada gangguan atau hendaya fungsi seperti yang tadi kita bahas di awal, yaitu kapan sih kita dikatakan sehat, kapan kita dikatakan gangguan. Jika ada gangguan-gangguan dari keenam taraf kesehatan mental tadi, nah ini yang butuh penanganan. Atau ada gangguan kejiwaan tertentu. Misalnya saya jadi lebih banyak menangis, saya nggak bisa aktivitas apa-apa. Jangan-jangan memang sudah mengalami ada gangguan sehingga perlu pelaksanaan. Nah, ini yang juga penting untuk teman-teman perhatikan, termasuk untuk saling lihat ke orang-orang terdekat teman-teman. Ada gejala menyakiti diri ke diri sendiri maupun orang lain, baik itu baru berupa ancaman maupun gejala nyata. Nah, yang terakhir, untuk tujuan rehabilitasi pasca sakit. Misalnya teman-teman pasca sakit tertentu terus ngerasa, oh kok saya jadi sekarang gampang lupa ya, oh kok saya jadi gampang emosional ya. Nah bisa jadi teman-teman butuh untuk layanan rehabilitasi ini. Sekian, saya kembalikan ke Bu Naura. Oke, aduh dokter keren banget nih pemaparannya. Thank you banget ya dok ya. Dari sini kita langsung bisa Sama-sama. mengenal emosi atau perasaan-perasaan yang sering kita alamin ya teman-teman sehari-hari ya. Kita bisa dapat insight dari dokter Lola cara menghadapi perasaan emosi tersebut. Tadi juga keren banget dok abis mindfulness itu ya. Ini juga udah banyak nih dok nih pertanyaan-pertanyaan di komen juga udah seru-seru banget nih.
Nah, ayo teman-teman yang mau tanya lagi ke Dokter Lola bisa langsung di kolom Q&A, nanti kita jawabin. Ada dapat uang Baik. jajan nanti nih, Dok. Baik. Oke. Sebelum masuk ke Q&A, kita punya video yang mau lewat berikut ini. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak Oke, kita coba reshare lagi ya. butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet. Oke, mungkin Ibu Iren bisa bantu untuk play videonya lagi. Karena tadi nge-freeze ya, kita belum lihat tuh apa yang mau ditampilin. Internetnya kayaknya terganggu ya koneksinya. Apa kita mau Q&A dulu kali ya? Kita Q&A dulu, kita baca-bacain dulu ya, Dok ya? Boleh. Oke, Ini, kita bacain nih. ada beberapa pertanyaan Dokter yang mau saya pilihin? lihat saling terkait ya pertanyaan. Misalnya kok stres bisa bikin lupa, atau stres kok bisa jadi banyak uban gitu ya, atau stres sama lelah bedanya apa. Jadi 3 pertanyaan ini hampir mirip. Jadi stres itu balik lagi, kalau kita bilang definisi stres itu artinya pola adaptasi kita terhadap segala perubahan yang terjadi dalam diri kita. Nah, kalau misalnya kita berbicara stres negatif, maka tadi memang akan banyak keluar hormon-hormon yang bikin stres itu meningkat, misalnya hiperkortisol yang tadi saya telah jelaskan. Nah, kortisol ini tadi mengganggu memang kemana-mana, mulai dari kulit, mulai dari otak, mulai dari organ yang lain. Dia kaitannya gimana? Jadi hiperkortisol atau tingginya kortisol yang secara berlebihan di tubuh dikenali tubuh sebagai racun sebenarnya, teman-teman. Itulah sebabnya kenapa kalau kortisolnya sangat tinggi, maka bisa jadi dia sifatnya racun ke otak, jadi teman-teman gejalanya sering lupa. Kalau racunnya ke kulit, jadi gatel-gatel. Kalau racunnya ke rambut misalnya, jadi gampang ubanan atau gampang rontok. Jadi itu menjawab pertanyaan yang 1 dan 3 kayaknya. Terus kemudian kok jadi gampang lelah? Bedanya apa? Kalau misalnya teman-teman lelah karena memang aktivitas fisiknya banyak, misalnya teman-teman habis pergi kemana-mana, jadi ada alasan yang jelas, maka itu lelah yang biasa. Tetapi pada kondisi burnout, lelahnya itu beda. Jadi teman-teman udah istirahat dengan banyak pun masih terasa lelah. Itulah yang kita kenal sebagai lelah yang burnout, bukan lagi lelah yang normal. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Mungkin Bu Naura mau bacakan yang lain. Pilihin. Oke, baik. Ini saya sudah pilih nih, Dok. Ini dari Kak Enggar Tiastiwi, katanya, siang dokter, saya mau tanya, apakah obat antidepresan boleh diminum bebas tanpa resep dokter? Karena di online harganya ada yang 100 ribuan. Wow. Karena beberapa orang merasa ke psikiater atau psikolog itu biayanya mahal. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang obat, sebenarnya gini, antidepresan sampai saat ini ada sebagian yang boleh dijual bebas, ada juga yang perlu resep dokter. Tapi balik lagi, kalau misalnya antidepresan sendiri kan kita nggak tahu nih yang cocok buat kita yang mana, kondisi apa dengan antidepresan yang mana. Maka itulah sebabnya teman-teman kalau mau konsumsi antidepresan memang perlu ke dokter dan perlu jadinya untuk diresepkan. Nah, kalau misalnya berbicara harganya mahal, tenang,
ini psikiater pun juga sebenarnya di-cover oleh BPJS. Jadi teman-teman kalau misalnya biayanya dananya terbatas, bisa juga mengakses layanan psikiatri di rumah sakit pemerintah yang menerima BPJS. Jadi mudah-mudahan terjawab ya. Iya, jadi sekarang sudah gampang ya dok aksesnya untuk ke psikiater atau psikolog ya dok ya. Jadi nggak usah yang sembarangan ya dokter ya. Betul. Baik, ini selanjutnya dari ada Handayana Putra, dokter jika mudah ngantuk itu termasuk stres atau tidak, dan minum kopi apakah bisa mengurangi stres? Oke, jadi kalau misalnya mudah ngantuk, ya balik lagi kalau memang kita orang yang gampang ngantuk, maka nggak bisa juga dibilang stres. Jadi kenalin dulu mulai kapan sih gampang ngantuknya ini, apakah memang dari dulu saya begitu, atau baru-baru ini. Kalau baru-baru ini, walaupun saya udah istirahatnya cukup, tapi masih gampang ngantuk, maka bisa jadi jangan-jangan ini bagian dari lelahnya burnout. Jadi perlu dikenalin dulu dari kapan. Terus kemudian kalau minum kopi sebenarnya nggak ada masalah ya untuk minum kopi. Beberapa orang yang nyaman dengan minum kafein, entah itu kopi, entah itu coklat atau teh, tetap bisa merasa produktivitasnya meningkat dengan minuman tersebut. Namun kalau misalnya tidurnya ini sampai nggak kira-kira tempatnya, misalnya lagi nyetir pun bisa ketiduran, maka sebaiknya segera periksakan. Karena bisa jadi ini merupakan kondisi microsleep yang perlu penanganan segera. Jadi balik lagi, dikenali dulu seperti apa. Jadi jangan sampai pikir, hanya obatnya kopi aja, nggak bisa gitu. Jadi betul-betul dibedakan. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada yang curhat nih dok. Dari Sandi Mega Saputra, saya mau tanya dok, ada rekan saya yang membutuhkan psikiater. Jadi ketika masih menganggur, sering dia dimarahi oleh ibunya. Dan setelah itu dia jadi tidak menyentuh makanan sedikit pun dari masakan ibunya. Dan kadang suka menyakiti diri sendiri. Dengan coba menyakiti diri sendiri dan kadang merasa ingin mati. Itu harus bagaimana ya dok ya? Tapi kalau sudah ada magang, dia jadi jarang dimarahi. Itu gimana ya dok? Baik, jadi ini terkait lingkungan di rumahnya ya, yang kayaknya kurang mendukung. Oke, untuk kasus ini kalau kita lihat sudah ada gangguan, dan sudah ada gangguan menyakiti diri juga. Jadi memang untuk kasus ini sangat disarankan untuk segera ke psikiater. Karena balik lagi, kalau kita sebagai teman yang baik kan kita mau mencoba ya kasih tahu dia ini udah mengalami A, B, C, tapi tetap bagaimanapun kita sebagai individu yang berbeda tidak bisa baca pikiran. Nggak tahu sebenarnya dia ngerasanya gimana. Jadi memang nggak ada cara lain yang bersangkutan perlu menemui psikiater baik secara offline maupun online. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan sudah timbul gejala yang sangat berat, yang sangat berbahaya, misalnya sudah ada nih percobaan menyakiti diri yang sangat hebat gitu ya, yang betul-betul dia udah bawa pisau atau gimana gitu. Terus kemudian ada kecenderungan menyakiti orang lain, ada tindakan pasif suicidal, contohnya tadi nggak mau makan, itu kan pasif suicidal. Maka kondisi ini kita kenal sebagai kegawat daruratan psikiatri, dan yang bersangkutan kemungkinan butuh rawat inap, sehingga paling tepat dibawa untuk bertemu ke dokter secara langsung, jadi bukan melalui fasilitas online seperti itu. Oke, baik, semoga terjawab ya pertanyaannya, kebingungannya nih. Kita lanjut, ada pertanyaan dari David Rasidi. Dok, saya ingin bertanya, jika melakukan pekerjaan secara multitasking, itu sebenarnya baik atau tidak ya dok dari segi kesehatan? Silakan. Oke, sekarang ditanya balik nih ke David, gimana rasanya? Puas nggak? Kalau merasa puas, maka itu sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun itu kan keterampilan ya yang perlu dipelajarin. Jadi nggak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau kita bisa melakukannya maka dan merasa puas dengan hal itu, maka hal itu bukan masalah. Tapi akan menjadi masalah kalau kita melakukannya kemudian kita nggak ngerasa puas ataupun pekerjaan tidak selesai dengan baik atau malah jadi molor semuanya. Nah itu sesuatu yang perlu diperiksa dan kita sama-sama cari solusinya.
Oke, jadi tergantung kitanya ya dok ya. Betul. Kitanya baik-baik saja atau enggak. Oke lanjut, kita ada pertanyaan lagi dari Pak Adi. Ini tadi udah sempat dibahas juga nih tentang mood journal dok. Hai dok, mood journal sebaiknya dicatat pas perasaan itu muncul atau ketika mulai atau akhir hari? Baik, sebenarnya ini tergantung kenyamanan masing-masing orang. Ada orang yang lebih nyaman, dia langsung tulis mood journal saat itu juga, supaya juga bisa meredakan emosinya. Tapi ada juga yang merasa, lebih nyaman kalau nanti saya kumpulin, terus saya tulis di akhir hari. Jadi bisa keduanya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Nih ada lagi nih dari Kak Rido Yolanda. Dokter Lola, saya pernah ngelakuin praktik mindfulness lewat Zoom dengan mengatur praktik pernafasan lewat hidung dengan merasakan aliran udara yang masuk kayak tadi ya kita ya dok ya. Dan keluar sambil memaknai sensasinya dengan mata tertutup selama 5 menit. Dan di menit terakhir air mata saya tiba-tiba menetes dok. Apakah praktik yang saya lakukan itu berhasil? Mohon saran dok. Terima kasih. Baik, jadi kalau mau lihat apakah berhasil atau tidak, tanyakan ke diri sendiri, bagaimana rasanya setelah air mata menetes, atau mungkin ada tadi saya bilang ya, bisa aja timbul sensasi fisik apapun gitu ya, bergetar atau tiba-tiba tubuh intens, terus kemudian lemas gitu ya. Tanyakan ke diri sendiri, bagaimana rasanya? Apakah perasaan saya jadi lebih enak? Jadi lebih membaik. Jika rasanya lebih enak, lebih membaik, maka kita katakan mindfulness berhasil. Termasuk boleh juga diatur dengan sama-sama bikin mood journal. Misalnya sebelum melakukan mindfulness, saya cemasnya 7. Setelah melakukan mindfulness, cemas saya jadi berapa sih nilainya? Misalnya jadi turun, jadi 5. Berarti mindfulness ini tergolong berhasil buat kita gitu. Jadi balik lagi ya, ini individual sekali soalnya. Baik, good luck ya teman-teman untuk melakukan metode mindfulness ini. Kita next question dari Mela Marinda. Dok, jika sikap yang terlalu mudah emosi atau keluar makian serta tindakan kasar, namun dalam waktu beberapa menit kemudian biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa, namun diulang lagi di hari lainnya, apa termasuk mengalami gangguan mental? Oke. Jadi silakan, ini dok. Sulit ya, karena kan biasanya yang diomongin orang lain nih. Jadi gini, teman-teman, tadi kita lihat gangguan mental itu salah satunya kemampuan untuk berelasi dengan orang. Jadi kalau misalnya sikap tadi dia marah tiba-tiba, terus nanti jadi cooling down, terus tiba-tiba jadi happy-happy lagi gitu ya. Dan itu ngeganggu relasi dia dengan orang lain. Misalnya dia nggak peduli kapan dia marah, di mana dia marah, sama siapa dia marah, pokoknya dia begitu aja ke semuanya. Kemungkinan besar ini sudah mengalami gangguan. Tapi jenis gangguannya apa? Tentu individu yang bersangkutan yang perlu konsultasi supaya jelas gitu ya. Karena kan kita nggak bisa menilai terawang-terawang. Baik, dok nih ada yang curhat lagi nih dok dari Najma Amira. Dok, kebanyakan persepsi orang, hustle culture itu kelihatan bagus karena terlihat sebagai pekerja keras. Tapi kalau sampai burnout, itu bisa mengurangi tingkat produktivitas dan kreativitas kita dalam pekerjaan kan dok? Kalau menurut dokter bagaimana? Dan bagaimana menerapkan work-life balance dalam kondisi hustle culture? Ya dok. Curhat ya, Mbak Najma. Kita validasi sebenarnya ya. Jadi gini, balik lagi ke masing-masing dari kita. Kalau misalnya kita tipe orang yang demennya ngambil pekerjaan yang banyak sekaligus, terus udah kayak gitu supaya kelihatannya produktivitasnya meningkat gitu ya, atau misalnya dituntut dalam kondisi yang seperti itu. Dan kita merasa nyaman dengan kondisi itu, maka kita bilang kondisi culture apapun oke buat kita. Tapi kalau kita merasa jadinya, oh saya nggak cocok nih, saya burn out dengan kondisi ini, maka yang pertama kali perlu dilakukan adalah kenalin dulu. Kapan saya masih bisa handle, kapan saya udah merasa burn out, kapan saya merasa ini masih oke, masih boleh saya lakukan, kapan saya merasa, oh ini saatnya saya istirahat. Jadi dengan kita bikin batasan-batasan sendiri, itu diharapkan kita bisa jangan sampai burn out. Jadi sebelum lelah kita udah stop dulu gitu.
Baik, kita jawabin satu pertanyaan lagi terakhir ya, Dokter Lola. Ini dari Baik. Leonardus Dimas. Katanya, saya pernah mengalami panic attack, Dok. Susah bernafas dan lemas, keringat dingin, ketakutan seperti akan serangan jantung. Lalu hilang dengan hipnoterapi. Saya punya ketakutan untuk kambuh lagi. Apakah dokter punya advice untuk pencegahannya? Baik, jadi kalau misalnya pasien-pasien saya yang ngelakuin hipnoterapi, saya juga suka bilang ke pasien-pasien saya. Jadi perlu diingat, bahkan kita perlu bikin diary ya, catatan. Misalnya kalau dulu saya panic attack berlangsung berapa lama sih? Terus kemudian menghilang saat apa? Kalau sekarang saya kapan muncul, berapa lama, menghilang kalau lagi apa? Diharapkan dengan kita bisa bikin catatan tersebut, kita mudah-mudahan tidak kembali lagi ke dulu, karena setidak-tidaknya saat ini kita punya keterampilan baru. Orang yang udah bisa naik sepeda, kan nggak mungkin lagi dia jadi orang yang nggak bisa naik sepeda. Jadi sama dengan kondisi latihan keterampilan. Setidaknya kalau kita sudah pernah latihan keterampilan sekali, ke depannya kalaupun kambuh, tidak akan seburuk waktu kita belum bisa. Gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan ya. Jadi buat catatannya. Oke. Oke, Dokter Lola, thank you. Sama-sama. Kayaknya udah cukup ya, Dok. Kita nggak punya banyak waktu lagi nih, sayang Iya, sekali. mohon maaf. Tapi teman-teman jangan khawatir, yang belum terjawab tenang, santai. Karena bisa konsultasi video call langsung dengan Dokter Lola. Tadi Dokter Lola sudah share ya linknya ya, bisa langsung scan, bisa langsung klik linknya untuk bisa konsultasi sama Dokter Lola di YesDoc. Nah, sebelum kita umumin nih siapa yang beruntung dapetin uang jajan OVO nih, kita bisa play, lupa nih apa namanya, traktir-traktir temen nih di kantor ya. Yang ketiga ada Kak David Rasidi. Nah, nanti Kak Enggar, Kak Edi, dan Kak David nanti boleh DM ke Instagram YesDoc di YesDoc_ID ya. Nanti DM kita. Jangan lupa follow juga nih Instagram YesDoc di YesDoc_ID. Oke, thank you semuanya. Kita sampai akhirnya di penghujung acara. Thank you teman-teman yang udah join siang hari ini. Thank you Dokter Lola. Terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama. Thank you Dokter. Ibu Andaru, Pak Adi, teman-teman Dasi, thank you ya. Semoga sharing siang hari ini bisa bermanfaat dan kedepannya kita bisa lebih semangat lagi ya. Oke, sehat dan sukses selalu untuk teman-teman ya. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya. Bye!